Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bicara Santai channel Isi Media TV. Kali ini saya akan membacakan berita terkait UMKM. Jadi kita teman-teman di Bicara Santai itu akan membahas segala informasi terkait lokal, internasional, atau secara nasional. Kali ini kita akan membahas terkait UMKM. Karena saya itu lebih dekat dengan teman-teman UMKM, karena saya juga bagian dari mereka yang lebih dominan di segi desain dan branding sekaligus marketing atau digital marketingnya. Kali ini saya mencoba untuk membacakan berita dari suara.com. UMKM dan startup harus adaptif agar bertahan di tengah krisis. Mungkin kondisinya sekarang memang lagi dirasa kurang baik-baik saja. Bisa diartikan sebagai krisis ya, awal mula krisis. Jadi banyak antisipasi dari kalangan UMKM terkait ini. Kita kembali ke kabar ini ya. Berbagai UMKM dan perusahaan rintisan harus benar-benar adaptif dan betul-betul memahami perubahan terhadap pasar yang disasar guna bertahan dalam menghadapi berbagai krisis, dampak pandemi, dan kondisi geopolitik global. Jadi teman-teman masih belum keluar nih dari masa pandemi. Jadi masih ada dampak-dampak dari pandemi COVID-19 sekaligus geopolitik global. Apa sih yang market mau? Apa sih kesulitan-kesulitan yang ada di grocery itu? Lalu kita adaptasi. Kata CEO founder dan CTO of Happy Fresh, Fajar Abudi Prasetyo dalam merilis diskusi yang digelar Impacto.io dan Kata Data dengan tema fenomena bubble burst, jalan terjal startup Indonesia di Jakarta. Kondisi dunia saat ini imbas pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina, kata dia, mengakibatkan situasi ketidakpastian global yang membuat seluruh perusahaan wajib memutar otak agar bisa bertahan. Fajar mengatakan salah satu kunci agar perusahaan tetap bisa bertahan di setiap badai krisis yakni harus mengerti pasar dalam arti mengantisipasi setiap kesulitan-kesulitan yang ada di dalam pasar. Ia mencontohkan usaha Pifresh sendiri telah berdiri sejak Maret 2014 dan diluncurkan di Jakarta pada 2015. Ketika pandemi muncul lanjutnya, situasi dan kondisi mendukung hampir semua aktivitas usaha dilakukan secara daring. Sebagai perusahaan rintisan, hal itu tentu menjadi berkah tersendiri bagi Happy Fresh. Produk yang dipasarkan harus memenuhi permasalahan dan menjadi solusi bagi masyarakat atau pelanggan, kata Fajar. Hal senada diungkapkan CEO Paxel, Zaldi Ilham Masita. Ia mengatakan perusahaan rintisan harus pandai melihat peluang yang ada. Ia mencontohkan apa yang terjadi ketika ia merintis Paxel. Zaldi menuturkan pertama kali berdiri tahun 2017 dan operasional pada 2018. Paxel fokus kepada pengiriman barang dalam waktu sehari atau same day delivery di dalam kota dan di luar kota. Same day delivery saat itu masih kosong, berbeda dengan regular delivery. Kalau kita ikut masuk juga akan berdarah-darah, kata Zaldi. Namun lambat laun Paxel kebanjiran pengiriman makanan dan makanan beku, frozen food. Padahal kata Zaldi, Paxel tidak melayani pengiriman makanan dan makanan beku. Artinya,
Ujar dia, setiap perusahaan yang ingin bertahan di setiap badai maka harus bisa menyesuaikan pasar. Jadi apa yang disampaikan di berita ini itu kita sebagai pelaku bisnis atau UMKM itu harus melihat kondisi dan bisa fleksibel dengan kondisi, bisa menyesuaikan atau adaptasi terhadap kondisi apapun, termasuk kondisi saat ini. Jadi kita jangan berpatokan dengan strategi-strategi lama, tapi harus perlu update dan penyesuaian untuk bisa cocok dalam kondisi tersebut. Masih saya lanjutkan, masih belum selesai ini beritanya. Pembicara lainnya, CEO Mekari, Suwandi Soh, menilai yang paling utama harus dilakukan oleh perusahaan rintisan ialah membuat produk berkualitas dan sesuai dengan pasar. Nah, ini berita terkait UMKM dan startup harus adaptif agar bertahan di tengah krisis. Nah, ini dirilis pada hari Jumat kemarin 19 Agustus 2022 di suara.com. Jadi teman-teman UMKM semoga bisa menyesuaikan ya, walaupun kondisinya masih belum lepas dari pandemi atau kondisi makin lebih rumit dari sebelumnya. Harapan kami dan teman-teman semua semoga bisa untuk bertahan dan bangkit dari situasi yang kurang baik, dan semoga informasi ini memberikan manfaat buat teman-teman UMKM dan bisa bertahan di tengah krisis. Sukses selalu buat teman-teman UMKM. Kembali di bicara santai berikutnya dan kabar-kabar berikutnya. Sekian dari saya, Adi Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.